Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, kawan-kawan, di sebelah saya di sini sudah ada narasumber kita. Yang pertama adalah Bli Asdi Mahendra Bandesa, SPD, MPD A. Bli Asdi Astadi, mohon maaf. Yang merupakan dosen agama dan filsafat sekaligus kepala LPM ITEKES. Kemudian aktif di Inklusi Kesadaran Pajak 2019 sebagai dosen terbaik di Bali oleh DJP Bali. Kemudian di bidang bela negara aktif sebagai pembina Menwa dan IARMI ITEKES. Sejak 2017 aktif di Forum Anti Korupsi sebagai pengajar anti korupsi. Baru-baru ini aktif dalam program pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan pendidikan bersama BNNP Bali. Lalu selanjutnya di sebelahnya lagi ada Bli Idewa Ketut Oka Kusuma Atmaja, SPD MHUM. Bli Swastiastu. Swastiastu. Yang merupakan anggota Aliansi Pemuda Hindu Bali di bidang keagamaan di Kabupaten Tabanan. Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas tentang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Bagaimana anak muda itu mempertanyakan gitu. Ketika ingin bertanya pasti dijawabnya, yang sering didengar oleh anak muda itu adalah nak mulek itu. Jadi kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang cukup dimaklumi di lapangan, bisa dibilang seperti itu ketika hari perayaan, dan mungkin jarang dibahas juga sebenarnya ini secara apa istilahnya, secara pendidikan itu? Akademisi. Ya, secara akademisi mungkin tentang gini kebiasaan-kebiasaan itu. Yang pertama, pertanyaan pertama itu ada apa makna dari Hari Galungan dan Kuningan dan apa yang sebaiknya dilakukan sebagai masyarakat Hindu Bali selain sembahyang, mungkin gitu. Mungkin pertama kita bisa ke Bli Astadi. Baik, terima kasih Adik Arya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa agama Hindu pada prinsipnya memiliki 3 kerangka pokok yang terdiri dari tatwa, susila, dan acara. Acara di sini upacara upakara. Nah, dari trikerangka ini seperti yang tadi Di Arya sampaikan terkait dengan perayaan Galungan, itu tentu ada dasar yang melandasi baik secara filosofis, etis maupun acara. Nah, terkait dengan landasan filosofisnya bisa kita ambil yang pertama dari Lontar Sundari Game, Buddha Kliwon Wukudungulan ngaran Galungan. Jadi Galungan ngaran Kalinganya. Di sana disampaikan bahwa galungan itu merupakan sinar dari perwujudan manusia dalam melaksanakan kegiatan galungan, sehingga dijadikan dasar dalam pelaksanaan dharma melawan adharma. Jadi kenapa itu terus dirayakan setiap 6 bulan? Tentu saja agar kita tidak lupa secara kontinu terus menerus mengingat filosofi dari galungan itu sendiri adalah perwujudan dharma melawan adharma. Kemudian kaitannya secara sosial, kita lebih meningkatkan dan memenangkan dharma dalam kehidupan sehari daripada adharma. Jadi kalau adharma yang lebih unggul, maka sudah pasti kita akan menderita, seperti itu. Kemudian ternyata dalam Lontar Sundari Gametan bahwa galungan ngaran kalangannya patitis ikang adnyane utawi jenane sandi galang apadang. Artinya di sini adalah kalau dalam filsafat Samkhya juga dijelaskan bahwa adnyane atau jenane sandi itu adalah pengetahuan yang melekat di dalam diri manusia untuk melaksanakan dharma melawan adharma. Jadi maktiane abya karaning idep. Jadi bagaimana kita menggunakan dharma untuk menundukkan adharma. Nah, sehingga dalam filsafat Samkhya Yoga, di Samkhya juga sebagai isi dari teori Tuhan. Jadi mengajarkan filsafat Samkhya itu isi teori tentang Tuhan, dan yoga cara praktik mendekatkan diri pada Tuhan. Samkhya Yoga digabung menjadi Samkhya Yoga yang terdiri dari 26 tatwa. Nah, di sanalah dari sanalah muncul
eh, bahwa galungan itu adalah simbol atau perayaan kita untuk mengingat secara terus-menerus terkait dengan dharma melawan adharma, seperti itu. Nih, kemudian kalau kita lihat juga di dalam lontar Ajiswa Mandala seperti itu dikatakan bahwa di antara Buddha Kliwon Wuku Dungulan sampai Buddha Kliwon Paang itu tidak diizinkan melaksanakan upacara agama. Nah, kaitannya di sini tentu adalah seperti tadi pengertian galungan itu adalah memusatkan pikiran agar kita kuat secara rohani untuk melaksanakan dharma. Nah, tujuannya di sini adalah agar kita bisa menundukkan adharma seperti itu. Nah, tentu juga sumber-sumber lain ada kaitannya antara di Bali kita kenal sebagai galungan dan kuningan. Kalau di India agama Hindu memang bersumber dari India, di sana kenal dengan Navaratri, tapi tidak seutuhnya bisa langsung terimplementasi di Bali maupun di Indonesia, karena pada zaman dahulu adanya kearifan lokal maupun kebudayaan yang sudah cukup tinggi sehingga agama Hindu yang masuk di Bali dan Indonesia itu berkembang sesuai dengan budaya yang ada. Artinya agama Hindu menjiwai budaya yang ada di Bali dan Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kita lihat bagaimana pada intinya bersumber dari Weda, namun dalam pelaksanaannya mungkin ada sedikit perbedaan seperti itu. Itu terkait dengan galungan, termasuk juga kuningan itu jatuh pada tumpak kuningan seperti itu. Mungkin nanti kita akan bincang-bincang lagi dari sudut pandang budaya dan lain sebagainya seperti itu. Oh ya, satu lagi tadi terkait tentang bahwa pelaksanaan galungan itu adalah menangnya dharma melawan adharma berarti kan? Iya. Apakah ini juga sama artinya hingga kuningan? Iya. Baik, konteks galungan itu sebagai tonggak sejarahnya kemenangan atau lahirnya dharma. Jadi kalau seperti kita lihat perayaan Saraswati sebagai tonggak lahirnya ilmu pengetahuan, begitu juga galungan sebagai tonggak lahirnya dharma. Nah, kaitannya juga kita bisa lihat dalam kekawin Maya dan Nawantaka, di sana bahwa pada zaman dahulu di kerajaan Bali Blingkang berpusatnya dulu di Kintamani, kemudian berpindah di dahulu ada kontra antara raja pada waktu dalam Maya dan Nawa dengan Siwa Pasupata di Besaki. Nah, itulah sehingga pada waktu itu sebagai raja yang banyak melarang kegiatan agama, kemudian ada pertentangan. Nah, di sanalah akhirnya dimenangkan oleh pihak Dharma sehingga masyarakat pada waktu itu menjadikan galungan pada waktu itu Buddha Kliwon Wuku Dungulan sebagai tonggak perayaan hari galungan seperti itu. Jadi lahirnya Dharma. Jadi juga dikatakan sebagai hari kelahiran jagat seperti itu. Oh, gitu. Semua tadi sudah dapat kita semua mengenai makna dan sejarahnya. Nah, sekarang bagaimana kita langsung tanyakan kepada Bli Idewa Ketut Oka, apa Bli yang seharusnya dilakukan ketika hari raya ini selain sembahyang? Gitu. Baik. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya untuk menjawab keresahan adik-adik pemuda Hindu yang ada di Bali. Jadi pada hari raya Galungan itu adalah merupakan seperti yang sudah disampaikan, ada kemenangan melawan adharma, seperti itu, dharma melawan adharma. Jadi kemenangan dharma yaitu, jadi itulah puncaknya pada hari raya Galungan, sehingga nanti seperti yang dikutip dari kekawin tadi, tujuannya adalah galang apadang, jadi galang apadang itu akan mencerahkan pikiran. Jadi terkait dengan ritual-ritual yang biasanya ada yang di hari raya Galungan itu, biasanya ada penyajian, seperti itu, ada penyekeban, kemudian ada penampahannya, kemudian hari hanya itu ada perayaannya, kemudian ada omanisnya. Jadi di sana itu ada rentetan-rentetannya, misalkan seperti menahan emosi yang dapat dilaksanakan di penyekeban itu, kemudian melebur dari emosi kita itu ada di penampahannya. Mungkin
yang di Bali sendiri itu dilakukan acara mebat ya, mebat buat hawar situ. Kemudian di Galungannya itu adalah mengucapkan mohon maaf, berbakti, berdoa ya, bisa dilaksanakan di pura-pura yang ada di Bali, khususnya Hindu yang ada di Bali seperti itu. Jadi seperti itu ada rangkaian-rangkaian yang ada pada hari raya Galungan seperti itu. Iya, berarti di sana ada mebat. Iya. Dan ada lagi poin-poin yang maknanya adalah mengendalikan emosi. Iya. Ada lagi yang mungkin ada pemasangan penjor juga kan, itu iya. juga adalah simbol sebagai untuk bahwa ini adalah simbol kemenangan. Jadi bahwa kita ketahui bersama, kita di Bali, Hindu di Bali itu banyak ritual-ritual yang mewakili simbol-simbol tertentu. Contoh mungkin di Kuningan nanti ya ada ini menghaturkan sebuah nasi kuning. Nah, nasi kuning itu identik dengan simbol kemakmuran. Jadi itu ada kaitan-kaitannya daripada tumpok. Mohon maaf, di hari raya Galungan dan di Kuningan itu ada Galungan kemenangan Dharma Lomat Ala Dharma, kemudian di Kuningan itu perayaan kemakmuran. Jadi itu kan sudah Maiden awalnya ini udah hilang nih gitu. Jadi di Kuningannya itu di kemakmurannya ada di sana gitu. Jadi ada cerita-ceritanya, filosofi kaitannya. Iya. Kaitannya berarti Kaitannya tentu ada. Galungan itu menang, Kuningan itu makmur, begitu. Ya, Namun kalau kita lihat Galungan dan Kuningan itu memang satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Nah, kalau kita lihat itu perayaannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Uke, memang dimulai tonggaknya pada saat mulai Sugian Jawa seperti itu. Jadi Sugian Jawa, Sugian Bali, kemudian ada penyekeban, penyajian dan Galungan seperti itu. Tentu lebih awal lagi tonggaknya itu dimulai pada saat Tumpok Warige. Semuanya itu ada kaitannya. Semua ada berkaitan. Jadi jangan resah-resah. Jadi kalau di Bali memang banyak upacaranya karena kaitannya dengan Warige tadi. Warige. Ya. Nah, tadi ada disinggung tentang penjor, nasi kuning, terus ada lagi apa tadi itu mebat gitu. Mebat itu saya sangat penasaran sekali, Bli. Jadi coba mungkin bisa diuraikan tentang penjor itu maknanya apa, Bli, dari segi makna filosofis agamanya. Oke, baik dari segi filosofis dan juga historis nanti kita perlu rujukan. Yang pertama secara filosofis ada dua sejarah, secara historis juga ada dua sejarah yang menyatakan dahulu sebelumnya penjor itu hanya dilakukan pada saat Galungan nadi, contohnya di Buleleng. Nah, ketika mulai berkembang, dikutip sumber dari Lontar Jaya Kesunu, maka perayaan Galungan identik dengan mau penjor seperti itu. Jadi penjor ini adalah kalau dikutip dari sumber Lontar Jaya Kesunu, wajib menjor. Jadi dilakukan memenjor karena pada waktu itu pada masa pemerintahan Raja Jaya Kasunu itu pernah sebelumnya tidak dilakukan upacara Galungan, tidak memenjor, tidak mengaturkan tumpeng dan sebagainya. Sehingga pada saat itu mulai bahwa identik Galungan dengan penjor. Kemudian mebat atau ngelawar itu juga bagian dari secara simbolis. Jadi selain dalam pelaksanaan upacara kita mengaturkan buteyannya segan dalam bentuk nasi lawar seperti itu, secara simbolis susilanya adalah kita mampu membunuh sifat-sifat raksasa, sifat tamas yang ada. Misalkan kita contohkan ambil dari babi, di sifat malas ketika lapar teriak, ketika sudah kenyang langsung tidur. Jadi itulah mengapa Galungan selain sebagai cara untuk merayakan kemenangan Dharma melalui kemeriahan-kemeriahannya, termasuk juga melakukan mebat, juga untuk menundukkan sifat-sifat tamas. Bisa dicontohkan dalam contohnya adalah binatang babi seperti itu. Mungkin dari sudut pandang aspek budaya banyak juga yang lain bisa ditambahkan. Kayak ini juga sisi lain ada ritual juga sih yang lain. Kemudian ada istilah ngelawang. Ya, ngelawang. Oh iya, ngelawang itu saya sering dengar, cuman agak kurang agak kurang populer di beberapa tempat gitu ngelawang itu. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak gitu. Iya, betul. Itu. Jadi ngelawang itu apa? Coba karena disinggung ngelawang sama beli ini, coba mungkin bisa
lagi dijelaskan. Iya, jadi masalah ngelawan ini dapat disederhanakan bahasa sederhananya biar adik-adik paham juga. Ini istilahnya menetralisir ya, yang buta kalanya itu. Ya. Jadi yang merujuk pada lontar Barongswari ya, ada perjalanan Dewi Uma dan yang menjadi Dewi Durga turun ke bumi. Kemudian bersama Trismanya ada Wisnu, Siwa dan Brahma itu. Dewi Durga yang awalnya Dewi Uma menyebar aura-aura negatif seperti penyakit, seperti itu, kemudian bebai, geringagung gitu. Nah, kemudian Trismanya bermanifestasi ke dunia menjadi Barong. Nah, Barong itulah yang mensumnya istilahnya menghilangkan penyakit-penyakit, wabah-wabah penyakit yang ada di semesta ini. Jadi sebenarnya sejatinya ya dari sana. Namun sejatinya belakangan ini tentu ada perubahan-perubahan sosial ya. Yang dulunya Barong itu melawan itu adalah mensumi atau menghilangkan, menetralisir ya yang hal yang negatif, tapi sekarang yang lihat itu, yang saya lihat sudah bergeser. Yang awalnya yang Barong, yang biasanya kalau di Bali itu galungan Barong Bangkung biasanya. Ya, Barong Bangkung itu yang mementaskannya itu adalah anak-anak. Tapi saat ini esensi dari ngelawan atau menetralisir itu sudah mulai bergeser. Bahkan ada yang memplesetkan bahwa ini adalah Barong ini ngamen gitu. Ada ngamen hanya mencari duit gitu, ada kayak gitu. Ya. Nah, jadi itu degradasi. Nah, inilah yang harus adik-adik ketahui, mungkin bisa nanti disebarkan, dijelaskan melalui media sosial ya, bahwa ngelawan itu esensinya seperti itu. Namun di sisi lain mungkin itu hal yang bergeser ya, tapi satu sisi lagi syukur masih ada yang mau ngelawan gitu ya. Soalnya kan sekarang kan udah nggak mau ngelawan gitu. Nggak mau ya, ada anak yang mau untuk melaksanakan ritual-ritual seperti itu. Ya, jadi seperti itu sih. Namun ya, terkait tentang perubahan-perubahan sosial, kalau ini disalahkan saya rasa juga kurang bijak ya. Karena ini perubahan-perubahan sosial itu pasti akan terjadi. Jadi kita kaji mungkin sedikit dari sisi akademis ya, yang mungkin bisa nanti diketahui oleh pemirsa mungkin nanti ya. Perubahan sosial itu akan terjadi apabila ada sebuah pengaruh dari internal dan eksternal. Kemudian dari para ahli juga Gilin ya menjelaskan bahwa perubahan sosial itu merupakan variasi-variasi baru yang diterima oleh masyarakat, baik itu secara ideologi, demografi, dan geografis. Jadi tentu akan ada perubahan-perubahan. Jadi di garis bawahi itulah variasi-variasi baru yang diterima, jadi sudah diterima. Sebenarnya sih ada banyak hal ya yang baru, yang mungkin budaya-budayanya sudah bergeser. Mungkin galungan itu ngelawar dulu ada, sekarang tidak ya, pasti bergeser. Kemudian ngelawang dulunya esensinya itu mensumi atau menetralisir, sekarang ngamen dibilang mohon maaf ini ya, mohon maaf, tapi yang realitanya seperti itu. Kemudian ada hal banyak lain sih sebenarnya kalau di budaya di Bali itu sudah ada yang bergeser. Misalkan contoh penjor ya. Penjor sekarang sangat cucuk juga. Dulunya pakai bambu, sekarang udah pakai aluminium, pakai besi gitu. Ada juga lain yang mungkin terlepas dari galungan. Yang mungkin terbaru, yang mungkin hangat ya, pada saat pandemi, mungkin ini wabah masih pada masa-masa pandemi ya, semoga kita terlindungi ya dari ini ya. Pada saat upacara ngaben dulu kita pakai bade ya, pakai wadah tuh, muter di catus pada di perempatan. Sekarang udah berbeda, pakai ambulans sekarang kan banyak tuh di media sosial. Jadi itu adalah perubahan-perubahan, tapi itu diterima oleh masyarakat. Mungkin jadi ada benarnya yang dikatakan oleh Gilin ya. Jadi ada benarnya ada perubahan-perubahan sosial itu, variasi-variasi baru yang telah diterima oleh masyarakat dan bisa digunakan. Jadi kalau ini disalahkan, saya rasa kurang bijak juga, karena kita membahas itu dari berbagai sudut, berbagai aspek ya, jadi berbagai aspek, sehingga nanti timbullah kebijaksanaan.
Ya mungkin seperti itu sih ya. Ya, terkait dengan perubahan sosial karena disinggung lagi nih Ki. Hmm. Kita kembali ke yang kita bahas di awal itu kan tadi sudah ada tentang penjor, bagaimana yang tadinya bambu sekarang udah pakai aluminium gitu kan. Iya. Nah, kalau apa yang babi guling ini, apakah harus kita nguling sendiri atau kalau apa boleh beli yang jadi gitu? Oh gitu. Oh, Maksudnya dari segi praktisnya. Ya, praktisnya. Pengadaannya, Ya. Ya, itu sih kembali lagi ya, ini kita yang jelas kita tidak bisa karena gini ya. Mungkin bisa jadi diskusi mungkin ya. Kita ini kan pertanyaannya boleh atau enggak, pasti Ya. nanti pada akhirnya benar, salah atau keliru gitu ya. Oh iya. Ya, jadi kalau terlepas mungkin yang luar dari ini ya, mungkin 3, kalau yang ketahui kebenaran itu sejatinya ada 3. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran absolut, yang kedua kebenaran subjektif, yang ketiga kebenaran objektif. Jadi masalah kebenaran absolut itu adalah kebenaran mutlak, yang itu agama ya. Sastranya udah berbunyi seperti ini ya, kita nggak boleh lagi gitu, mbak. Itu adalah kebenaran mutlak ya. Sekarang kebenaran yang subjektif. Jadi kebenaran subjektif itu adalah kebenaran diri sendiri ya. Kemudian kebenaran ketiga adalah kebenaran objektif. Jadi kebenaran bersama berdasarkan mufakat. Nanti ini akan ada kaitannya. Kalau misalkan sastranya sudah berbunyi, misalkan ayam itu harus mau panggang itu jangan dirubah jadi menggoreng gitu aturannya kan gitu. Nah, itulah yang akan jadi permasalahan. Itu adalah kebenaran absolut yang memang tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Kemudian kebenaran subjektif, biar cepet aja ini biar cepet aja nanti kita melawar gitu, beli aja gitu. Itu kebenaran subjektif, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan. Kemudian kebenaran objektif ya itu kebenaran bersama. Jadi ada kebenaran bersamanya itulah yang nanti tertuang dalam kebiasaan pada masyarakat, baik itu melalui tradisi berdasarkan prarem, mana prarem ada juga istilah mewajibkan semua orang. Nah, itu kan berdasarkan mufakat semua orang. Jadi itu kompleks sekali kalau masalah di Bali ya. Oh iya iya. Kalau misalkan kita ini salah nggak, ini benar ya, nggak bisa juga kayak gitu. Sudah dapat ini, berarti perubahan itu terjadi karena sebuah kebenaran subjektif yang disepakati. Begitu berarti. karena perkembangan. Mungkin bisa. Ya. Baik, terkait dengan hal tersebut apa yang tadi disampaikan oleh Pak Uke, memang begitu adanya, itulah kenyataannya. Namun kalau kita lihat dari sumber hukum Hindu, jadi ada sumber hukum Hindu dalam Manawadharma Sastra, Sruti Semerti Sila Acara Atmanastuti. Nah, terakhir Atmanastuti ini adalah kepuasan hati. Jadi perubahan itu juga tidak boleh berubah sesuai dengan kehendak sendiri gitu. Seperti tadi disebutkan pararem berdasarkan mufakat. Jadi ada kesepakatan bersama. Nah, di sanalah juga ada catur dreste, kune dreste atau kule dreste juga. Jadi kune itu tradisi yang sudah dari dahulu-dahulunya. Kemudian kule berarti kesepakatan keluarga. Kemudian setelah itu ada loke berdasarkan lokal tempat wilayah suatu tempat itu terjadi. Kemudian desa wilayah dan juga sastra. Nah, yang paling utama itu tentu sastra tadi yang disampaikan. Itu tidak boleh tidak boleh sangat terlalu menggeser tatwanya maupun apalagi etikanya dalam bentuk upacara tadi seperti itu. Nah, jadi di Bali juga lebih menekankan 3 hal tadi, Satyam Siwam Sundaram itu. Maka dari itu akan terus berubah, proses itu akan terus berubah, teori perubahan sosial juga akan sangat kuat di sana, apalagi dari kalau kita lihat dulu corak agama Hindu khususnya di Bali dan Indonesia adalah bersifat agraris, berkembang industri modern kemudian digital dan sampai saat ini. Maka dari itu tidak kita salahkan, tidak berani kita menyalahkan 100% maupun membenarkan 100% terkait dengan hal itu, karena memang perubahan-perubahan itu yang bisa dilakukan saat ini. Jadi beragama itu tidak untuk menyusahkan, tapi untuk memudahkan. Jadi agama itu untuk menuntun hidup, bukan untuk menyusahkan. Jadi pelaksanaan itu tentu bisa disesuaikan dengan kondisi-kondisi saat ini. Itu terkait dengan
perubahan Iya. yang terjadi. Hindu juga kan sifatnya fleksibel dan Hindu juga universal, fleksibel. Agama itu untuk hidup, bukan hidup untuk agama berarti. Betul, ya. Ya, ya. Jadi bagaimana kita mengkontekstualkan apa yang ada dari teks-teks sumber tadi. yang jelas jangan resah adik-adik untuk Iya. membahas tentang galungan tapi yang pertama itu adalah sastranya dulu. Itu sastranya harus dipahami juga biar nanti kita tetap pada Relnya. Di agama itu kalau kita lihat generasi muda sekarang sebenarnya sudah canggih-canggih. Jadi agama itu selalu dipertanyakan. Nah, jadi bertanya agama juga kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya sendiri punya anak kecil, jadi berusia 2 tahun itu cukup mampu dalam menangkap. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu juga kadang-kadang dipanggil dahulu sebelum kita menyampaikan seperti itu. Jadi sifat-sifat kritis itu perlu dikembangkan generasi muda. Cuman bagaimana mengembangkan sesuai dengan catur dreste, sumber-sumber hukum tadi, termasuk budaya-budaya yang ada dilestarikan. Kita juga nggak boleh ini budayanya tidak ada di sastra ini nggak boleh. Iya, tidak boleh juga seperti itu. Tidak juga saklek seperti itu. Karena Jadi, ingat lagi bukan tidak kebenaran tadi, Iya. berarti ada kebenaran objektifnya. sumber. Karena ya ada kebenaran bersamanya. Karena misalkan contoh di Melawang hanya ada di Tabanan dan Pasar, mungkin yang Buleleng belum gitu. Jangan Buleleng nggak tidak ada, ada. ini nggak mungkin. Tidak juga seperti itu karena Ya. mengingat seperti dreste yang ada seperti itu. Nah. Biar yang nggak mulek itu sudah nggak. Ya itu dasar-dasar anak muda bertanya itu kan karena tadi disinggung kan tadi anak muda itu kritis gitu. Ketika bertanya jawab dapatnya namulek itu gitu kan. Makin timbul penasaran timbul itu. pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau gitu saya lampiaskan di sini penasaran. Kalau zaman dulu memang itu katanya dengan galungan itu juga ada istilah hening, ketenangan. Jadi di dalam ketenangan kita bisa melihat sesuatu yang pada saat kondisi ramai normal kita tidak bisa dengar. Jadi kalau Tuhan itu di dalam Wirame Totake ring angam mekiyoge kiteng sekali. Jadi kepada mereka yang tenang dan hening mereka menunjukkan jati dirinya. Maka dari itu kalau kita lihat zaman dulu orang-orang tua zaman dahulu leluhur kita, bapak ibu orang tua kita yang terdahulu itu sedikit bertanya. Di dalam pertanyaan itu dia ada dualisme. Yang pertama pendalaman yang sangat dalam, pendalaman yang tajam, termasuk juga keheningan tadi untuk mencari sendiri jawabannya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu kalau kita lihat dulu, sekarang dan yang akan datang. Tentu yang akan datang ini akan semua perlu kita gali dalam ranah aktualisasinya seperti apa. Jadi teksnya kemudian bagaimana kita jalankan sesuai dengan kondisi saat ini dalam rangka pengembangan nilai-nilai ajaran agama. Jadi tujuan beragama itu adalah untuk kita tetap berada dalam kondisi yang di rel yang benar seperti itu. Menjaga kita untuk tetap berada di rel yang benar. Ya. Tentu godaan itu banyak seperti itu. Tidak bisa mulus-mulus sekali seperti itu. Tapi lagi satu dia mungkin Oh, iya. tadi kan saya bilang kebenaran bersama. Ya. Nanti kalau kebenaran bersama, metajen di pura kebenaran bersama, kemudian minum menceki lagi di pura sambil kemit ya itu sih keterlaluan juga. Walaupun itu sama-sama suka gitu kan ya, tapi kan akan bertentangan pada kebenaran absolut tadi. Kan masa mungkin di pura gitu kan. Jadinya mungkin ada perubahan-perubahan ya. Misalkan tajian itu kan konotasinya judi ya, dirubah jadi tabura mungkin itu mungkin ada ini. Bagus sekali nih ke Pak Oke terkait dengan tajen, miras, apalagi menceki Ya, itu miras di galungan miras di galungan mabuk-mabukan itu mungkin perlu pengkajian lagi. Namun sebenarnya sudah diatur itu, tidak dilarang, namun tidak dibenarkan. Artinya dibolehkan seperti itu. Jadi kalau di dalam misalkan kita ambil contoh minuman keras, kemarin Gubernur Bali dalam hal ini mengeluarkan Pergub tanggal
5 Januari 2020, 5 Februari 2020, Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang legalisasi bagaimana arak, tuak dan berem sebagai minuman yang bisa dijadikan masyarakat sebagai ikon Bali. Nah, tujuannya bukan melegalkan minum-minuman keras, bukan melegalkan kita semuanya untuk minum-minuman keras gitu. Tapi bagaimana itu kalau di dalam kita lihat ada takarannya, mungkin satu sloki atau takaran kita masing-masing berbeda. Seperti itu Istilahnya kalau di Bali ada itu jangan buang kele. ya, jangan sampai kita mabuk-mabukan. Karena di dalam mabuk-mabukan itu dalam agama Hindu juga dikenal dengan istilah mada. Itu merupakan musuh dalam agama Hindu. Jadi musuh itu bukan untuk dibunuh, termasuk juga sadripu tadi bukan untuk dibunuh tapi dikendalikan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu kebijaksanaan kita. Jadi bagaimana mempergunakan itu untuk kesehatan mungkin. Kalau misalkan kita lihat kemarin saya ikut diskusi dalam program pemberdayaan masyarakat anti narkoba. Jadi salah satunya kita ambil contoh misalkan minuman keras. Itu mengandung aspek toleran. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan contohnya kita ambil dari tuak dan arak. Kenapa bisa ada orang yang sampai kuat minum kuat minum arak, minum tuak dan sebagainya. Itu sebenarnya pertama dia minum 5 gelas misalkan, dia tidak ada pengaruh reaktif. Nah, karena tubuh memiliki respon toleran. Jadi ketika besok dia bisa meningkat kadarnya seperti itu. Baru 6 gelas baru bisa menerima respon. Nanti terus menerus sampai tubuh itu tidak kuat seperti itu. Jadi kalau orang peminum lama-kelamaan dia akan semakin banyak minum. Seperti itu. Maka dari itu disarankan diatur jumlah minumnya tidak terlalu banyak. Kita maksimalkanlah 1 kali lah seperti itu. Ke Padmasari untuk kehangatan badan, kemudian untuk kesehatan dan sebagainya. Tidak lebih. Jadi tahapan itu kalau terlalu banyak juga tidak baik seperti itu. Nah, tadi terkait dengan kebenaran subjektif ini kalau kita kita lihat ini masih ngomongin miras gitu. Miras di hari raya Galungan. Iya. Ketika kita minum itu dengan dosis yang pas itu kan bisa memberikan ketenangan. Iya. Nah, itu apakah pas di Galungan karena mencari ketenangan itu? Tadi disinggung tentang Iya. mencari jati diri ketenangan itu. Berarti bisa ini. Miras sebagai jalannya gitu. Dalam landasan beragama itu kan ada tatuanya, etika dan upacaranya. Nah, minum minuman keras itu tidak bagian dari ketiga tadi. Nah, itu adalah wujud kemeriahan. Kemeriahan masyarakat merayakan ajaran agama. Seperti itu. Misal kalau dia hanya minum satu sloki mungkin 1 kali tidak terlalu banyak. Mungkin itu bagus untuk menghangatkan tubuh seperti itu. Jadi untuk kesehatan juga, tapi tidak lebih seperti itu. Tapi kalau dikaitkan dengan cara minum minuman keras, kita berkumpul dan sebagainya untuk memeriahkan itu tampaknya berlebihan seperti itu. Jadi perayaan itu kemenangan Dharma, lahirnya Dharma, rahinan jagat ini sebaiknya dilakukan sesuai dengan yang tadi. Maksudnya boleh minum, tidak dilarang karena apalagi sudah dikuatkan oleh Pergub, tapi tidak dibenarkan juga menurut agama. Hanya boleh namun ada takarannya, dibatasi seperti itu. Jadi diatur ya. Istilah dharma itu juga berasal dari kata dharana yang artinya mengatur dengan dharma, semua makhluk hidup diatur. Jadi termasuk minum dan sebagainya itu perlu diatur. Nah, seperti itu. Mada, mabuk itu perlu diatur, jangan sampai sangat memabukkan seperti itu. Bukan dibunuh tapi diatur, kendalikan, diatur ya. Di manage ya. Jadi kalau melarang ya itu banyak ada kontra. Agama tidak seperti itu. Agama adalah menuntun seperti itu. Budaya melengkapi kan seperti itu. Jadi bagaimana agama dan budaya itu berkembang bersama, berjalan bersama, masyarakat kita semua dalam kondisi yang bahagia sejahtera. Ketika misalkan ada yang melarang itu pasti akan menimbulkan gejolak berarti ya. Melarang tentu yang sampai mabuk-mabukan, membuat keributan, tindakan kriminal.
Berarti jangan melarang duluan, begitu atau bagaimana? Tidak, dalam agama Hindu arak dan tua itu Ya. memang dipergunakan sebagai sarana upakara dalam kaitannya tabuh. Oh, Jadi iya. kalau misalkan kita melakukan salah satunya segahan, jadi kita kan perlu mentabuh itu mempergunakan arak atau tua dengan brem. Seperti itulah simbol New Miu seperti itu tadi sudah disampaikan. Jadi itu juga dipergunakan dalam upacara agama. Nah, ketika manusia mempergunakan arak dan tua itu tentu hanya untuk menghangatkan badan, jangan berlebihan seperti itu. Nanti akan muncul sifat-sifat raksasa tadi yang justru akan merusak muncul tindakan kriminal. Nah, kaitannya dengan toleran tadi, tubuh itu memiliki batas toleran. Jadi sekarang dikasih 3 ada reaksi, besok dikasih 3 nggak ada reaksi karena tubuh sudah mentolerir. Jadi naik lagi 4 kali, 3 kali dan seterusnya sampai tubuh itu tidak mampu. Seperti itu akhirnya sakit dan bisa juga nanti penyakitnya kronis seperti itu. Itu kalau dari aspek kaitannya dengan tadi kegiatan upacara upakara filsafat dirayakan dalam bentuk dimeriahkan dengan minum. Itu seperti tadi. Iya. Aduh, jauh Semoga sekali bisa ya. dipahami karena generasi muda saya yakin kritis juga bagaimana menerjemahkan, mengejawantahkan ajaran agama seperti itu. Apalagi ada raya Galungan ini dan Kuningan itulah tonggaknya Dharma. Jangan sampai kita justru melakukan sesuatu yang salah. Ya. Sudah sangat lengkap sekali ini. Saya sampai ketagihan ini ngomongin masalah minum ini. Iya. Karena masa muda kan. Saya juga mungkin dalam waktu-waktu tertentu hanya untuk menghangatkan badan Iya. seperti itu. Jadi untuk kesehatan juga diperlukan. 1 kali nggak boleh lebih. Sip. Jadi ini sih Dek, kalau terkait tentang membahas apapun itu, baik itu agama, yang lain sebagainya, sosial, politik, budaya, bagi adik-adik ya jangan resah, bahas dari berbagai aspek ya, Betul. berbagai aspek dari berbagai sisi gitu. Sehingga nanti adik akan mengetahui inilah kesimpulannya, inilah kebenarannya. Kan di sastra itu kan ada tuh Wam anu badrah kertau yang dewi swatah ya. Jadi semoga pikiran baik datang dari segala penjuru, artinya dari segala penjuru lah, dari segala aspek lah adik-adik itu mengkaji, menganalisis, sehingga nanti makna kebenaran itu nanti adik akan menyimpulkannya sendiri. Ya karena di sini di Hindu itu dibilang sebenarnya tidak ada istilah ini jelek, ini kafir, itu nggak ada, ini jelek, ini kafir, nggak ada. Karena di niti sastra pun dijelaskan juga berbohong itu boleh. Ya, kalau ada pohon yang ada kisah dijelaskan ada pohon yang lurus dan pohon yang agak bengkok, yang ditebang itu adalah pohon yang lurus. Jadi adik-adik harus mengerti, tapi jangan maknanya itu dipersempit ya. Karena itulah yang akan hidup nanti, yang bengkok-bengkok, malah yang lurus itu akan ditebang. Mungkin nanti untuk episode selanjutnya begini ya. Jadi agak ini mungkin biar tidak terlepas dari ini. Tentang pembahasan tentang Hari Raya Galungan. Ya. Tadi sudah banyak sekali membahas tentang Hari Raya Galungan ya. Itu coba kita kembali menyerempet ke Hari Raya Kuningannya sekarang. Iya. Hari Raya Kuningan itu apakah maksud kata kuning itu apakah warna atau ada sebuah makna lain selain warna? Di situ ada nasi kuning, lalu bijinya juga warna kuning. Itu apakah kuning dalam kata kuningan itu adalah warna atau bagaimana itu? Itu masih penasaran saya itu. Oke. Gimana Pak? Saya. Sendiri. Oke. Baik, Kuningan. Jadi kalau kita lihat kebetulan Kuningan itu jatuh pada sanis cara Kliwon wuku Kuningan. Wuku Kuningan, kuning juga bagian dari simbol kejayaan, kemenangan, kemakmuran. Jadi kuning tadi adalah merayakan bahwa kita sudah menang dari tingkah laku adharma. Jadi lebih menguatkan dharma dalam kehidupan dibandingkan adharma. Seperti itu. Namun kalau kita lihat rentang waktu dari Galungan menuju Kuningan, nah itu sebelum kita sampai di Kuningan itu ada 10 hari. Dan mulai dari Kamis sampai dengan Jumat itu adalah 9 hari.
Nah itu kalau menurut seorang itu kalau kita lihat kajiannya itu adalah bagi seorang sulini atau pandita itu melakukan puja stuti terhadap Istadewata. Jadi dimulai dari Iswara hari Kamis, kemudian Jumat Maheswara, seterusnya di Barat Brahma, dan seterusnya sampai Sambu dan terakhir Siwa. Jadi 9 hari itu seorang sulinggi melakukan puja stuti. Bagi seorang yogin, dia akan melakukan semedi, memusatkan pikiran kepada 9 aspek manifestasi Tuhan Ide Sang Hyang Widi tadi. Nah, bagi kita tentu seperti kita lakukan dalam bentuk pengendalian trikaya, kemudian melakukan pemujaan, natap, sesayup dan sebagainya, seperti yang kita lakukan pada saat Hari Raya Galungan maupun Kuningan, seperti itu. Nah, jadi Kuningan itu adalah tonggaknya karena kita sudah berhasil mengendalikan diri, menenangkan pikiran sebagai kekuatan kita untuk berpikir, berkata dan berbuat berdasarkan dharma, sehingga mampu menundukkan adharma. Tujuannya terakhir adalah adharma tidak sampai membuat kesengsaraan. Jadi agama arahnya ke sana. Mungkin dari aspek yang lain juga mungkin banyak sekali bisa ditambahkan. Ini kenapa kuning gitu ya? Ya, kan ini tadi kan disinggung bahwa secara kebetulan hari rayanya ini ada pada wuku Kuningan, dan secara kebetulan warna kuning dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah simbol kejayaan begitu. Apakah sama seperti itu atau ada tambahan lagi? Iya, jadi seperti yang tadi kami sudah sampaikan bahwa di Bali itu identik dengan simbol ya. Tetapi mungkin berbeda makna. Kalau diketahui maknanya mungkin berbeda. Contoh nih, ke setre kayak warna hitam gitu. Itu diasumsikan sebagai kedukaan. Padahal hitam itu adalah miliknya Dewa Wisnu. Ya. Itu kan pemelihara. Jadi ada berbagai hal lain. Kemudian ke pura pakai baju putih gitu. Putih itu dianggap suci gitu. Ya. Tapi putih itu kan sebenarnya pelebur kan lain kan. Itu gimana. Jadi nah inilah harus kita kategorikan, klasifikasikan bahwa kuning itu apa, putih itu apa gitu. Jadi kalau kuning seperti yang sudah disampaikan itu kan kemakmuran, kejayaan. Jadi itu memang simbolnya memang seperti itu. Jadi pada masyarakat Bali dalam implementasinya membuat hal yang simbol dari kemakmuran itu yang berupa warna kuning tadi, seperti nasi kuning, seperti itu. Hijaunya juga sama warna kuning. Jadi itu sih yang cuma adik-adik yang mungkin nanti akan menonton ini ya, untuk memperjelas lagi. Kalau bahasa sekarang lebih radikal lagi untuk menanyakan ini apa sih maknanya gitu ya. Biar jelas, karena memang kita di Bali itu memang identik dengan simbol, tapi jangan sampai orang-orang itu itu di Bali agama simbol, jangan juga gitu. Biar tidak seperti itu, maka sastralah yang dicari, digali seperti itu. Jadi Galungan itu ya tepat idealnya ya belajar sastra, jangan belajar mencari kehangatan gitu dengan minum gitu kan. Itu sih ini ya. Nah, tadi udah kalau Kuningan itu kan ada nasi kuning, lambang-lambang kuning. Ya. Dan satu lagi yang penasaran tuh yang saya sering dengar tapi saya nggak tahu itu maknanya apa, itu nasi calon. Apa itu sebenarnya makna, dan apakah itu juga simbol juga gitu? Nasi calon Karena saya cuma dengar itu di Kuningan gitu. Oh, jadi kalau calon itu ya, kalau di Buleleng gimana Pak? Kebetulan saya dari bapaknya nih dari Buleleng, saya dari Tabanan. Kalau Tabanan itu memang ada calon. Kalau di Buleleng gimana Pak? Kalau di Buleleng sampai saat ini belum banyak memasyarakat mengenai nasi calon. Jadi pada saat Kuningan itu kami lebih banyak mengaturkan nasi dalam warna kuning, kemudian biji kuning dan sebagainya. Untuk nasi calon mungkin di Buleleng belum banyak memasyarakat seperti Kalau itu. di Tabanan itu calon itu bulat-bulat tuh. Ya. Nah itu bulat-bulat Kak. Kalau di India itu apa makanannya? Bima tuh ya. Oh, Nah kayak gitu. iya, Itu versi lokalnya itu. Iya, berarti. ya jadi ini dah, kalau agama Hindu di Bali itu ada afiliasi ke budaya, jadi Iya. Akulturasi juga, akulturasi juga. budaya. Jadi tidak semua kalau di Tabanan ini di
Buleleng. Kayak tadi Barong itu kan, Barong Bangkung di Buleleng tidak ada, di Tabanan itu ada. Jadi kembali lagi berdasarkan kesepakatan dari yang tertuang nanti berdasarkan restu dan perarem awit seperti itu. Jadi Hindu di Bali itu memang unik. Sangat unik dan kompleks. Ya, sudah puas rasanya Tiang mendapat Ya. jawaban dari rasa penasaran ini. Nah, pertanyaannya ini bisa jadi puncak pertanyaannya bahwa sekarang yang puas ini kan saya. Anak muda yang lain belum nih. Iya. Belum tahu mungkin tentang si calon, tentang icon kuning, lalu ada penampakan gitu. Jadi siapa yang harusnya punya kebijakan dalam memberitahu memberitahu anak muda itu, karena kembali lagi seperti yang dikatakan, untuk mencari di sastra sangat tidak mungkin semuanya bisa, semuanya mampu, semuanya mau gitu. Kan tidak semuanya gitu. Nah, pertanyaannya kan ketika yang tidak tahu tapi tidak mau cari tahu ini, takutnya merasa malah wah ini tidak ada makna, tidak ada ribet gitu. Oh, gitu. Nah, ini puncak masalahnya ini di anak muda beli. Kata ribet akhirnya adalah yang lompat pagar gitu. Kemana lompat ke Tangga, lompat pagar begitu kan. Nah, jadi pertanyaan ini, siapa yang harusnya punya tanggung jawab dalam memberi gitu. Karena kalau kita berpikir melihat realita, orang tua saya tidak memberitahu itu. Ketika saya tanya, nak mulai gitu, begitu jawabannya. Jadi siapa sebenarnya yang punya? Apakah kekompakan Sulinggi atau yang sudah itu, yang menaungi masalah keumatan seperti PHDI gitu. Jadi siapa yang seharusnya memberitahu ini gitu? Mungkin saya punya. Ya, boleh di. Siapa gitu? Ya. Sebenarnya kita bersama, saya jelas umat Hindu yang ada di Bali. Jadi saya tekan tadi, siapa yang bertanggung jawab tentang masalah ini, masalah kesadaran yang tanggung jawab kita bersama, Hindu di Bali. Jadi saya tegaskan Hindu di Bali. Jadi Hindu itu kan sangat universal sekali karena membawa identitas sosialnya. Di Jawa beda lagi, gitu ya. Di Sulawesi mungkin beda lagi, di Lampung beda lagi. Jadi tanggung jawab kita bersama, sehingga nanti tanpa ada harus diketok kayak paku kan enggak bagus juga. Jadi mulailah dari kita untuk belajar apa itu sastra, baik dari kitab suci yang berupa Weda, kemudian lontar-lontar yang ada di Bali. Jadi kita harus mempelajari itu, wajib hukumnya harusnya. Kemudian setelah dari itu ada perencanaan dari pemerintah yang bertugas dalam hal ini Kementerian Agama melalui penyuluh-penyuluhnya. Penyuluh agama Hindu itu juga ada, nanti juga ada stimulus-stimulus seperti nanti dalam implementasinya pembuatan keseraman itu sangat wajib. Kemudian dalam desa adat juga, desa adat yang sudah jelas saat ini rancangan dari Bapak Gubernur, sudah final ya, sudah memberikan bantuan khusus untuk desa adat mengenai sumber daya manusia seperti pembuatan keseraman. Nah, itulah yang harus kita galakkan sebagai generasi muda gitu. Jadi itu harus ditegas agar nanti kita tidak loncat pagar gitu. Karena memang Hindu di Bali itu memang sangat unik. Ada kristalisasi dari berbagai keyakinan. Jadi sangat unik sekali, berbeda dengan Hindu yang ada di daerah lainnya. Karena kita berakulturasi dengan budaya setempat, ada dinamisme, ada animisme gitu, seperti itu. Jadi ini sangat unik. Jadi sebenarnya berat sekali sebenarnya. Cuma kalau kita mempelajari bersama, tanggung jawab bersama, ya pasti akan menuju akhir yang ingin dicapai seperti itu. Baik. Kalau dari Bli tadi ya. Baik, kalau dari saya kaitannya dengan hal tadi, di beragama itu perlu seimbangan. Di keseimbangan itu tidak hanya dari sudut pandang tatuanya saja, tidak saja dari etikanya maupun ritualnya, tapi keseimbangan ketiga tadi. Jadi kalau misalkan kita kurang di bagian etikanya, maka kita tingkatkan di sana. Kita kurang di bagian acaranya, maka kita lakukan di sana, seperti itu. Jadi keseimbangan tadi. Nah, terkait dengan bagaimana mensosialisasikan itu kan tadi sudah disampaikan juga, memang kewajiban kita bersama. Di samping juga
lembaga-lembaga pemerintah, agama, parisade, majelis disadat, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu semuanya bekerja sama untuk mensosialisasikan nilai-nilai tadi seperti itu. Jadi kerjasama semua pihak, tidak bisa kita bebankan pada satu pihak untuk hal-hal tersebut seperti itu. Berarti adalah sebuah kerjasama kita bersama, berarti. Iya. Tidak bisa dibebankan kepada satu atau dua. Iya, betul. Termasuk juga peran-peran organisasi itu ikut memberikan sumbangan pemikiran. Jadi dari sana akan muncul pendapat-pendapat, kebenaran-kebenaran yang semakin banyak, sehingga muncullah kebenaran yang lebih absolut, dari subjektif menjadi objektif, terakhir absolut seperti itu. Oh, iya. Jadi tidak terpisah, tapi saling terkait seperti itu. Jadi beragama itu seimbang dan juga saling terkait. Ya, ada kata ribet, itu Ya. Banten ribet. Ya, karena itu realita. Kita harus akui itu Ya. realita. Terkait dengan upakara, kalau dibilang ribet itu udah ada tahapannya. Ya. Ada nista, ning, niste, sampai utama, ning, utama. Jadi jangan kita meribetkan hal tersebut, karena kalau kita lihat itu hanya aspek luarnya saja. Aspek takwanya juga ada. Jadi pelaksanaan upacara itu kata kuncinya adalah tulus ikhlas. Itu dari perspektif agama, kemudian budaya juga. Nah, karena mungkin kita sudah terlalu lama ngobrol ini, sampai keasikan ini. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul di benak pikiran saya, dan biasanya pertanyaan ini muncul setelah kita ngobrol malah biasanya. Ya, betul. Ya, jadi mungkin bisa diberi kesimpulan oleh beli-beli sekalian bagaimana tentang Galungan dan Kuningan ini, dan tentang masyarakat, dan bisa diselipkan pesan-pesan yang ingin disampaikan secara khusus begitu. Mungkin kita mulai dari beli. Saya Saya tembak aja. padahal saya baru merangkai kata. Sama-sama Pak, kita juga. Ya. Iya, jadi makna dari kita maknai Hari Raya Galungan dan Kuningan ini kembali untuk mempelajari sastra, ya, sastra bagaimana sih artinya kemenangan itu sendiri. Apakah kemenangan itu diasumsikan dengan minum? Saya rasa itu tidak. Jadi kemenangan itu bagaimana kita melangsungkan kehidupan dengan damai. Jadi biar jangan sampai nanti galungan itu minum-minum gitu. Nah, itu bukan hal yang esensial. Bila perlu nanti galungan itu nanti tujuannya adalah bersilaturahmi dengan keluarga, bagaimana keadaannya gitu. Jadi jangan sampai esensi dari Galungan Kuningan yang merayakan hari kemenangan itu bergeser seperti itu. Dan satu lagi saya kutip mungkin ya, adalah salah jika hati Anda tidak damai kalau beragama. Bagus sekali. Ya intinya kan damai dulu, tenang itu tenang gitu. Jangan sampai nanti bergeser, esensi itu bergeser. Itu dari kutipannya itu dari Prof. Mahfud MD itu kalau masalah itu. Ya. Panutan yang beli pasti itu ya. Ya, lanjut ke beli tadi. Baik, terkait dengan perayaan Galungan Kuningan, bisa saya simpulkan bahwa beragama itu adalah untuk mencapai keseimbangan seperti itu. Jadi perayaan Galungan ini sebagai lahirnya Dharma, dengan adharma, bagaimana itu adalah sebagai sebuah keberadaan yang nyata dan mutlak, sehingga kita umat manusia itu terus diingatkan untuk mampu mengunggulkan dharma serta mampu mengendalikan dan menundukkan adharma seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaannya tentu kita mengacu pada landasan filosofis, etika, dan juga upacara agama tadi. Nah, kemudian di masyarakat kita tentu merayakan Galungan tidak
mesti dengan besar-besaran, tidak terlalu mesti dengan mabuk-mabukan, meriah-meriah oke, tapi perlu dikondisikan. Misalkan kalau misalkan perayaan itu jangan sampai kita membebankan ekonomi keluarga seperti itu. Jadi seadanya, secukupnya, agar kita tidak mengalami masalah keuangan seperti itu. Jadi perayaan Galungan itu dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing umat seperti itu. Mungkin itu dari saya terkait dengan bagaimana kita merayakan hari raya, khususnya di Galungan dan Kuningan. Bisa kita simpulkan bersama, berarti yang terpenting adalah sebuah keseimbangan, sebuah dasar yang jelas dari Beli Dewa, dan sebuah keseimbangan dari Beli As tadi. Ya. Mungkin sekian Semeton, kita sudah lama berbincang di sini. Tadi sudah disampaikan pesan-pesannya, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tian tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Om Santi 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 Om.